tahukah kamu bahwa 78% orang kaya di Indonesia justru tidak menampilkan kekayaan mereka secara mencolok? Berbeda dengan apa yang kita lihat di media sosial, mereka yang benar-benar mapan finansial justru lebih memilih gaya hidup yang sederhana dan low profile. Fakta mengejutkan ini membuka mata kita tentang bagaimana sebenarnya orang-orang sukses memandang dan mengelola keuangan mereka. Di era digital yang serba instan ini, kita sering terjebak dalam pusaran konten yang memperlihatkan kemewahan dan gaya hidup glamor. Scroll feed Instagram atau TikTok sebentar saja, kita akan dibanjiri dengan konten lifestyle mewah, unboxing barang branded, hingga review mobil sport terbaru. Namun, di balik gemerlap dunia maya, ada rahasia yang jarang terungkap tentang bagaimana orang-orang benar-benar sukses mengelola keuangan mereka. Saya masih ingat pengalaman pribadi saya bertemu dengan seorang pengusaha sukses di sebuah kedai kopi sederhana. Beliau mengenakan kemeja biasa dan mengendarai mobil keluaran 2010. Siapa sangka, ternyata beliau adalah pemilik beberapa gedung perkantoran di Jakarta. Mobil baruhannya akan membuat saya khawatir setiap kali parkir, katanya sambil tersenyum. Ini adalah pelajaran pertama yang membuka mata saya tentang hakikat kekayaan yang sebenarnya. Mari kita bicara tentang realitas yang jarang dibahas. Uang bukanlah tujuan, melainkan alat. Bayangkan uang seperti palu, kamu bisa menggunakannya untuk membangun rumah impian, atau malah menghancurkan apa yang sudah ada. Di zaman sekarang, banyak anak muda terjebak dalam pola pikir bahwa sukses harus ditunjukkan melalui barang-barang mewah. Padahal orang-orang yang benar-benar mapan justru lebih fokus pada bagaimana uang bisa memberikan mereka kebebasan, bukan status sosial. Waktu adalah mata uang yang tidak bisa didaur ulang. Dalam kultur hustle culture yang sedang tren, kita sering lupa bahwa bekerja lebih keras tidak selalu berarti hasil yang lebih baik. Banyak orang menghabiskan 12-14 jam sehari bekerja, mengorbankan kesehatan dan waktu bersama keluarga, hanya untuk mengejar penghasilan lebih. Namun, orang-orang sukses justru memahami bahwa kunci kekayaan bukan pada berapa lama kamu bekerja, tetapi seberapa cerdas kamu memanfaatkan waktu. Berbicara tentang investasi, ada paradigma menarik yang perlu kita ubah. Menabung memang penting, tapi di era inflasi seperti sekarang, menyimpan uang di bank tanpa strategi sama saja dengan membiarkan nilai uang kita tergerus perlahan. Bayangkan kamu menyimpan 100 juta rupiah di bank dengan bunga 3% per tahun, sementara inflasi mencapai 5%. Secara real, kamu sebenarnya kehilangan 2% dari nilai uang kamu setiap tahun. Yang menarik, orang-orang kaya memiliki cara berbeda dalam memandang risiko. Mereka tidak takut dengan risiko, tetapi mereka sangat paham cara mengelolanya. Di masa di mana cryptocurrencies dan saham meme sedang booming, mereka justru lebih memilih investasi yang solid dan terukur. Mereka tahu bahwa kekayaan sejati dibangun perlahan namun pasti, bukan dari spekulasi semata. Bicara soal proteksi keuangan, ada fenomena menarik di kalangan milenial dan Gen Z. FOMO, fear of missing out, dan tekanan sosial media telah menciptakan budaya konsumtif yang berbahaya. Orang berlomba-lomba membeli barang branded, liburan ke destinasi Instagram-worthy, atau mengikuti tren lifestyle terbaru, seringkali dengan dana yang sebenarnya belum ada. Credit card swipe here, buy now, pay later there. Tanpa sadar, ini adalah jebakan yang membuat banyak anak muda terjerat dalam lingkaran utang. Mari kita bicara tentang musuh keuangan modern. Subscription services yang tidak terpakai, impulsive buying karena flash sale, atau kebiasaan delivery makanan setiap hari. These small leaks can sink a great ship. Orang kaya paham betul bahwa menjaga kekayaan sama pentingnya dengan menghasilkannya. Mereka memiliki sistem yang jelas untuk melacak pengeluaran dan selalu mempertanyakan nilai dari setiap pembelian. Ada gap besar antara ekspektasi dan realitas soal kekayaan.
Media sosial membuat kita percaya bahwa sukses harus ditandai dengan mobil mewah, jam tangan mahal, atau liburan ke Maldives. Padahal banyak orang kaya justru memilih hidup sederhana. Mereka tahu bahwa true wealth adalah tentang peace of mind, bukan validation dari likes dan comments. Berbicara tentang utang, ada perbedaan krusial antara utang produktif dan konsumtif. Di era BNPL, Buy Now Pay Later, yang semakin populer, penting untuk memahami bahwa tidak semua utang itu buruk, tapi tidak semua utang juga baik. Utang untuk membeli aset yang menghasilkan, seperti properti untuk disewakan atau modal usaha, bisa menjadi leverage untuk pertumbuhan kekayaan. Sebaliknya, utang untuk lifestyle atau barang konsumtif adalah jalan cepat menuju masalah keuangan. Salah satu rahasia yang jarang diungkap adalah bagaimana orang kaya memandang kebebasan. Bagi mereka, kebebasan finansial bukan tentang bisa membeli apa saja, tapi tentang tidak perlu khawatir akan kebutuhan dasar dan masa depan. Mereka fokus membangun passive income dan emergency fund yang kuat, sehingga bisa tidur nyenyak tanpa was-was akan tagihan bulan depan. Yang sering dilupakan adalah peran kesehatan dalam building wealth. Apa gunanya punya banyak uang kalau tubuh sakit-sakitan? Orang-orang sukses memprioritaskan investasi pada kesehatan fisik dan mental mereka. Mereka tahu bahwa tubuh dan pikiran yang sehat adalah aset paling berharga dalam perjalanan menuju kekayaan sejati. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Kekayaan sejati adalah tentang keseimbangan antara menghasilkan dan menikmati, antara ambisi dan kesederhanaan, antara pertumbuhan dan keberlanjutan. Ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa bebas dan tenang kita menjalani hidup. Kalau video ini membantu membuka perspektif baru tentang kekayaan, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang mungkin butuh pencerahan finansial ini. Drop komentar di bawah tentang pengalaman kamu dalam mengelola keuangan. We can learn from each other. Remember, perjalanan menuju kebebasan finansial adalah maraton, bukan sprint. Yang penting adalah memulai dengan langkah yang benar.